Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bepom dimanapun berada. Jumpa lagi di Simak Bepom, sharing santai berisi informasi untuk masyarakat. Sahabat Bepom, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan Simak Bepom tentang penggolongan resiko dalam pendaftaran pangan olahan. Nah, hari ini tidak kalah serunya nih terkait SMKPO. Apa sih SMKPO itu? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita pada hari ini. Sebelum memperkenalkan narasumber, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagai host hari ini, saya Rizky Amalia, dan narasumber kita hari ini sudah ada di samping saya dan di depan teman-teman sahabat Bepom semua, yaitu Mbak Menti Aslina Sinora. Gimana kabarnya Mbak? Baik, selamat sore Mbak Lia. Sore. Nah, sudah siap ya untuk sharing santai tentang topik hari ini pada sahabat Bepom semuanya? Ya, sudah siap dong. Oke, sebelum itu jangan lupa sahabat Bepom untuk follow media sosial Balai Pom di Batam agar tidak ketinggalan informasi tentang kegiatan dari Balai Pom di Batam. Nah, salah satunya Simak Bepom pada hari ini. Saya izin pamit dulu ya Mbak ya. Berakit-rakit ke hulu, cakep, berenang ke tepian. Nonton Simak Bepom terlebih dahulu, biar pintar kemudian. Yeay. Baik, agar tidak semakin panjang nih, pasti sahabat Bepom sudah penasaran dan tidak sabar untuk mendengar pemaparan materi tentang SMKPO hari ini. Ini yang pertama ya, komenti ya. Mungkin dari teman-teman sahabat Bepom semua, ada yang sudah familiar, ada yang masih nggak tahu nih tentang SMKPO. Sebenarnya apa sih pengertian dari SMKPO dan kepanjangan dari SMKPO itu sendiri? Oke, terima kasih kepada MC kita. Selamat sore semuanya sahabat Bepom. Oke, selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik dan bahagia ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kan tentang kita membawakan tema tentang Simak Bepom ya. Simak Bepom itu sharing santai berisi informasi untuk masyarakat. Jadi di sini ada kata-kata santai. Jadi kita bawanya santai saja ya, relax gitu. Nah, oke, walaupun materinya agak kurang santai, tapi kita bawakan santai saja ya. Apalagi ini sudah sore ya. Oke, tadi kan pertanyaannya tentang SMKPO ya. Nah, kita tahu ya kalau SMKPO itu sudah mulai ya terdengar didengungkan ya kan. Kalau dulu kan belum ada ya istilahnya. Jadi ini bisa dibilang sesuatu yang baru. Nah, kalau misalnya di kalangan pelaku usaha ya, khususnya importir ya, itu pasti sudah mulai terpapar nih dengan istilah SMKPO. Nah, sebenarnya SMKPO itu apa sih? Dan ini nggak serta-merta untuk pelaku usaha juga, ini semuanya untuk kalangan masyarakat ya. Jadi perlu kita kenalkan, SMKPO itu adalah Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan. Nah, apa sih tadi kan kepanjangannya ya, apakah sih pengertiannya Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan? Tadi kan saya sudah sebutkan ini adalah sesuatu yang baru ya. SMKPO itu adalah suatu sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis resiko di rantai peredaran pangan olahan. Jadi ini kata kuncinya itu menjamin keamanan dan mutu pangan di rantai peredaran pangan olahan. Nah, untuk SMKPO ini dia berdasarkan dari Perbepom yang terbaru yaitu Perbepom nomor 21 tahun 2021 tentang penerapan mutu sistem jaminan keamanan
dan mutu pangan olahan di sarana peredaran. Jadi munculnya peraturan ini didasari dari Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2012 tentang pangan. Ada juga satu lagi tapi peraturan pemerintah PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi inilah yang mendasari kenapa muncul istilah SMKPO ini. Dan SMKPO ini juga sudah didasarkan juga dari mengadopsi ya, selain mengadopsi dari undang-undang juga mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di British Retail Consortium dan juga dari penerapan ISO 20000. Jadi di sini lebih ke mengutamakan standar keamanan pangan di sarana peredaran. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti memang SMKPO ini fokusnya untuk di sarana peredarannya ya? Iya, betul sekali. Jadi setelah diproduksi pun sudah diedarkan harus kita pantau ya? Iya, kita jaga keamanan pangan. Iya, tapi kalau ini kan khususnya lebih fokusnya peredarannya ya. Nanti kalau untuk produksi ada lagi ya ketentuannya ya yang CDOB ya, cara distribusi pangan olahan yang baik ya. Oke. Berarti sebenarnya SMKPO ini memang baru, benar-benar baru atau sudah lama tetapi diperbaharui atau ada pergantian nama? Itu gimana sih? Oke. Nah, dibilang benar-benar baru juga nggak baru sekali karena SMKPO ini juga masih mengadopsi prinsip-prinsip yang lama. Kalau dulu kan kita mengenal namanya cara retail pangan yang baik ya, kan dulu ya seringnya kita dengarkan. Nah, ada juga cara retail pangan yang baik untuk pasar tradisional. Nah, yang untuk bedanya dengan SMKPO yang sekarang itu dia tetap menerapkan cara retail pangan yang baik atau biasa disebut dengan good distribution practice. Nah, cuma levelnya itu dinaikkan, yaitu lebih ke prinsip-prinsip berbasis resiko. Dan yang kedua itu pengawasannya dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha gitu. Jadi lebih mandiri dan pengawasannya oleh pelaku usaha sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti memang fokusnya bukan hanya dari BPOM ya, mengawasi, tapi mandiri, secara mandiri pelaku usaha melakukan menjaga keamanan pangan gitu ya. Ya. Itu di sarana peredaran itu ruang lingkupnya untuk siapa-siapa saja sih? Nah, balik lagi nih, kalau untuk SMKPO ini kan dia aktivitasnya ya perlu kita tahu dulu ya aktivitasnya apa aja. Nah, untuk SMKPO ini kegiatannya itu seperti sarana yang melakukan aktivitas berupa penyimpanan, penerimaan, terus ada pemajangan, distribusi dan pengangkutan. Nah, contohnya itu sarana retail yang melakukan peredaran ini biasanya ada dua kategori, itu sarana retail modern dan sarana retail tradisional. Kalau untuk sarana retail yang modern itu seperti hypermarket ya, supermarket. Nah, kalau untuk sarana retail yang tradisional, warung, toko, itu juga bisa gitu. Dan ada juga sarana lain seperti importir dan distributor gitu. Jadi memang ada tingkatannya ya, tadi yang modern dan tradisional. Ya, betul sekali. Sebenarnya SMKPO ini kalau untuk pelaku usaha berarti ada proses untuk mendapatkan sertifikatnya berarti ya? Ya, betul. Nah itu ada berapa jenis sih sertifikasi untuk penerapan SMKPO ini? Nah, untuk jadi sertifikat SMKPO ini ada dua jenis sertifikatnya ya, sahabat BPOM. Yang itu berdasarkan penggolongan jenis sarananya, yaitu sertifikat yang pertama itu adalah sertifikat pemenuhan komitmen. Nah, sertifikat pemenuhan komitmen bisa diurus oleh sarana warung,
warung seperti warung ya, seperti apalagi tadi los ya kios maksudnya. Nah, itu yang pertama, sarana pemenuhan komitmen. Nah, yang kedua itu adalah sarana pemenuhan standar SMK PO. Mohon maaf, bukan sarana, sertifikat. Nah, kan tadi ada 2 sertifikatnya ya. Sertifikat pemenuhan standar SMK PO. Nah, ini untuk sarana retail modern seperti supermarket, dan untuk importir ini juga merupakan salah satu prasyarat ya untuk mendaftarkan produknya atau mengimpor produknya. Gitu. Berarti sebenarnya ini sertifikasi ini tuh wajib atau tidak, atau mungkin wajib untuk beberapa pihak, nah untuk pihak yang lain dia tidak wajib, seperti apa? Oke, nah untuk pengurusan sertifikat SMK PO ini dia bersifat voluntary gitu, jadi ibaratnya dari keinginan diri sendiri seperti itu ya. Nah, tapi khusus untuk importir baru itu wajib mengurus sertifikat SMKPO karena itu merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan produknya supaya mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Berarti itu masuk ke tahapan wajib ya Pak ya, untuk importir ya? Ya, untuk importir. Oke. Nah, seru sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini sahabat Bepom semua. Nah, biar sahabat Bepom mungkin ada yang mau bertanya nih, yang mau bertanya silakan diketikkan di kolom komentar kami. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Bepom semua, kita saksikan iklan terlebih dahulu. Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, nih kita lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada ini lagi ada diskon. Dari bulan ini semua ya? Iya, diskon Ibu. Ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kakak. Dari ini ada. Nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib punya izin edar Bepom. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi Bepom Mobile. Gunakan aplikasi Bepom Mobile untuk mengecek izin edar agar terhindar dari produk obat dan makanan palsu dan ilegal. Dengan Bepom Mobile, bisa cek izin edar, membaca berita, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. Kalau begitu alurnya itu seperti apa sih untuk mengurus sertifikat SMKPO ini? Apakah dia mesti kita datang ke sini bawa berkas yang banyak, pelaku usaha datang ke Balai POM, atau bisa diurus melalui online? Nah, untuk pengurusannya kan sekarang sudah zamannya serba online ya, serba digital gitu. Jadi untuk pengurusannya itu sudah bisa dilakukan secara online ya sahabat Bepom. Jadi tinggal klik websitenya, nanti isi data-data yang dibutuhkan. Nah, semuanya secara online bisa keluar sertifikatnya. Jadi yang penting kita submit data itu dengan sesuai dan benar seperti itu. Ya memang karena zaman sudah modern ya, sudah melek teknologi juga sekarang lebih mudah untuk pengurusan online. Jadi Bapak Ibu sahabat Bepom semua tidak perlu jauh-jauh, kalau misalnya rumahnya jauh ya dari kantor kita di Novista, itu bisa mengurus secara online. Ya, tidak perlu sekali. Tidak perlu datang ke sini ya. Iya. Nah, kalau ini kalau misalnya sudah mendapatkan sertifikat, pelaku usaha sudah dapat sertifikat SMKPO, nah ini apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya si pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat SMKPO, berarti melakukan ya untuk importer ya melakukan pendaftaran selanjutnya ya, tahap selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk sarana retail baik tradisional maupun modern ya mereka itu ya wajib memenuhi komitmen yang sudah ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan dan mutu pangan untuk sarana peredaran gitu. Di komitmen ya untuk laksanakan itu ya. Ya, betul sekali.
Apakah sudah ada pertanyaan dari sahabat Bepom? Yang penasaran nih atau selama ini sedang mengurus atau ada yang mau mengurus nih mengimpor pangan. Nah itu kan memang tadi ya importir baru kan wajib untuk mengurus SMKPO ini. Nah masih bingung caranya seperti apa. Nah itu bisa ditanyakan ke kita sekarang mumpung ada narasumber kita pada hari ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan sahabat Bepom semua bisa segera terjawab. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Bepom kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, nah ini kalau untuk setelah dapat sertifikat ini nih, dia berlakunya itu berapa lama? Nah, untuk masa berlaku sertifikatnya ya, itu berlakunya adalah 5 tahun. Baik itu jenis sertifikat pemenuhan komitmen atau sertifikat pemenuhan standar SMKPO, itu masa berlakunya adalah 5 tahun. Tapi nah, ini disarankan bagi para pelaku usaha, jika ada perubahan itu wajib melaporkan ke Badan POM ya, karena di situ kan dituntut adalah komitmen dari si pelaku usaha dalam penerapan prinsip-prinsip sesuai dengan keamanan dan keamanan seperti itu. Berarti kalau tidak ada perubahan, dia tidak perlu melaporkan. Jika ada perubahan aja, nanti si pelaku usaha itu diwajibkan untuk melaporkan. Karena kan kalau misalnya si pelaku usaha tidak melaporkan itu ketika ada pemeriksaan ya kesaranannya ternyata tidak memenuhi komitmen sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, nanti sertifikatnya itu bisa dicabut atau dibekukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti kita sudah dapat sertifikat nih ya. Nah itu juga harus komitmen ya. Tadi harus komitmen bahwa setelah dapat sertifikat ini ya apa-apa yang masuk ke persyaratan, apa-apa yang harus dipenuhi itu harus terpenuhi. Jika ada perubahan juga harus lapor ya. Ya, betul sekali. Itu untuk biayanya kan ini pelaku usaha atau sahabat Bepom semua mungkin pas dengan SMKPO gratis gak nih atau bayar gak nih? Nah kalau bayar pun itu biasanya biayanya berapa sih? Nah kalau untuk biaya maunya sahabat Bepom pasti gratis ya. Iya siapa yang gak mau gratis? Oke, untuk biaya pengurusan sertifikat SMKPO itu sampai saat ini tuh masih gratis. Nah mungkin kedepannya karena masih berproses ya untuk penerbitan PP-nya, jadi sampai saat ini masih gratis, kecuali kalau sudah keluar peraturan yang terbaru itu akan masuk ke PNBP penerimaan negara pajak ya. Jadi sahabat Bepom nggak usah khawatir, nanti kalau misalnya sudah diwajibkan untuk melakukan pembayaran, kalau sudah terbit peraturannya itu akan masuk ke kas negara. Tapi untuk saat ini ditekankan kalau misalnya untuk biayanya itu masih gratis ya sahabat Bepom. Jadi silahkan mendaftar mumpung masih gratis. Ya masih gratis nih. Kita kan suka ya kalau gratis. Nah, tapi ya itu tetap harus ada memenuhi lah. Jadi kalau dapat sertifikat gratis nih tetap harus dijaga apa-apa saja yang sudah dilaporkan kepada Bepom. Jadi walaupun gratis ya tetap berkualitas gitu. Ya, betul sekali. Walaupun kita tahu gratisan ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada? Oke. Ini kalau misalnya udah dapat sertifikat SMKPO, untungnya apa sih, Mbak? Nah, kadang-kadang sahabat Bepom bingung gini, ngapain sih saya capek-capek ya bikin sertifikat SMKPO, buat apa sih gitu, capek-capek daftar, harus ada NIB dan lain sebagainya. Nah sebenarnya sahabat Bepom banyak loh keuntungan yang kita dapatkan dengan pengurusan sertifikat SMKPO itu. Salah satunya terutama untuk sarana retail modern ya, atau yang importir ya, importir. Nah, itu akan menjadi untuk pemeriksaan itu bukan prioritas lagi untuk diperiksa gitu. Salah satu keuntungannya. Keuntungan yang kedua itu akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang mutu pangan yang ada di sarananya tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu pelaku usaha dapat menggunakan logo SMKPO itu
untuk kepentingan pemasaran produknya. Tapi sebagai catatan di sini, logo BPOM itu nggak boleh, logo SNKPO itu tidak boleh digunakan di produknya ya. Ini kan beda. Kalau ini kan sertifikat manajemen pemenuhan komitmen ya. Nah, ini lebih ke sistemnya, bukan ke produknya gitu. Jadi jangan salah ya. Nanti sudah dapat sertifikat SNKPO, tiba-tiba muncul di label produknya. Itu tidak boleh ya. Itu berarti memang sebenarnya tidak sulit ya. Tapi kita kan ada usaha untuk mengurus, ada juga keuntungan yang dapatkan ya gitu siang. Jadi tadi boleh memasang logonya, tapi tidak boleh di produknya. Terus juga memang kalau sudah ada sertifikat pasti masyarakat lebih percaya gitu ya, karena kan memang sudah diperiksa, sudah terjamin, pasti juga produknya akan lebih tinggi lah harganya dibanding yang tidak mengurus SNKPO gitu ya, lebih terjamin gitu. Lebih terjamin. Oke. Sambil menunggu paling ini ya, mungkin ada kelewat ya sedikit ya, mungkin khusus yang importer itu bukan cuma importer ya, untuk pemilik sarana ya. Mungkin bertanya-tanya ini kira-kira persyaratannya apa ya untuk mengurus sertifikatnya gitu ya kan. Nah, kita ke sertifikat yang nomor 1 dulu, yaitu sertifikat pemenuhan komitmen. Nah, persyaratannya apa saja? Yaitu yang pertama itu punya NIB dulu. Nah, kalau sekarang ya apa-apa ya harus punya NIB ya kalau melakukan usaha ya, itu bisa nanti sahabat BPOM uji OSS ya NIB-nya. Nah, yang kedua itu melakukan pemenuhan komitmen, surat pernyataan pemenuhan komitmen sertifikat SNKPO. Jadi ada 2 persyaratannya untuk bagi yang ingin mendapatkan surat sertifikat pemenuhan komitmen. Nah, untuk yang ingin mendapatkan untuk persyaratan sertifikat pemenuhan standar SNKPO itu, yaitu yang pertama itu tentunya memiliki NIB ya, terus melakukan pemenuhan surat pernyataan pemenuhan standar, terus nanti memenuhi persyaratan sistem audit internal. Terus yang ketiga selanjutnya itu adalah layout sarananya. Terus memenuhi dokumen keamanan dan mutu pangan sesuai pedoman CPRPOB. Nah, untuk pedoman ini nanti bisa dilihat di Perbepom nomor 21 tahun 2021 ya. Kalau nggak salah itu ada di lampirannya itu sudah lengkap terkait SOP yang harus dibikin oleh si pelaku usaha. Kira-kira seperti itu. Berarti memang ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan juga ya, nanti tidak langsung pengisian langsung keluar, tapi memang harus dipersiapkan juga ya dokumen-dokumen. Jadi ada tahap-tahapannya ya, dari yang khusus yang untuk para import itu mereka membuat akun dulu di e-sertifikasi. Jadi untuk pengurusan sertifikatnya itu di e-sertifikasi ya, sahabat BPOM, sertifikasi.pom.go.id. Jadi nanti landing page itu ada di sana SNKPO. Nah, silakan melakukan aktivasi akunnya. Nanti habis itu akan mendapatkan password dan username. Nah, setelah itu tinggal men-submit semua persyaratan-persyaratan yang ada di websitenya tersebut. Nanti akan diverifikasi oleh verifikator. Nah, setelah itu akan keluar izinnya atau sertifikatnya, sertifikat pemenuhan komitmennya atau sertifikat SNKPO-nya, seperti itu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya ya, kemudian tadi yang masuk untuk bisa disertifikasi, kemudian ada dokumennya, baru nanti akan keluar sertifikatnya. Iya. Jadi memang benar sekali sahabat BPOM semua. Jadi
standar syarat pertama adalah NIB tadi ya. Ya, NIB. NIB sendiri kan memang kepanjangannya kan nomor induk usaha gitu kan. Nah itu berarti memang setiap pelaku usaha wajib ya. Gitu. Berarti memang di BPOM pun syarat wajib itu ya ada NIB ya. Oke. Jadi itu sahabat gabung semua. Jadi untuk pengurusan SNKPO, itu tadi tahapan-tahapannya kita daftar akun dulu untuk mendapatkan username dan password, baru upload dokumen tadi ya. Ya, betul. Untuk aktivasi akunnya itu 1 hari kerja ya, apabila datanya yang diberikan itu sudah lengkap dan benar. Jadi 1 hari kerja itu akunnya nanti sudah bisa aktif. Kalau sesuai ya, Kalau sesuai, kalau tidak sesuai, nanti akan ada perbaikan lagi. perbaikan. Jadi jangan sedih sahabat gabung semua. Jadi sekali salah langsung ditolak, enggak gitu ya. Iya. Nah, itu pasti ada, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki. Baru kalau sudah sesuai baru lanjut ya. Ya, baru bisa lanjut. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan? Ya, sahabat BPOM semua, kalau ada yang mau bertanya, jangan sungkan, jangan takut. Silahkan ketik di kolom komentar kita, nanti akan kita bacakan dan akan kita jawab. Mumpung hari ini kita ada kesempatan nih untuk ketemu langsung sama narasumbernya, jadi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat BPOM semua bisa langsung terjawab. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat gabung semua, mungkin sambil mikir kali ya mau nanya apa nih, kayaknya ada yang mau ditanya tapi lupa. Nah sambil diingat-ingat terlebih dahulu, kita iklan terlebih dahulu ya sahabat gabung. NIB ada bu? NIB nggak ada tuh, nggak ada yang dia. Sope? Aduh, bikin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri, jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Nah ini terkait tadi sebelum kita iklan kan ada pembahasan tentang 1 hari kerja katanya untuk mendapatkan username dan password ya. Ya, betul sekali. Tadi lengkapi data, kalau sudah sesuai 1 hari kerja dapat username dan password. Nah, kalau untuk mendapatkan sertifikatnya nih, nah itu tuh timeline-nya tuh berapa lama sih? Nah, untuk mendapatkan sertifikatnya itu timeline-nya adalah 20 hari kerja apabila data yang disubmit itu sudah benar dan tepat ya. Seperti itu. Jadi timeline itu ada 20 hari kerja ya. 20 hari kerja. Kalau sudah sesuai berarti ya berarti setelah 20 hari kerja itu sudah sesuai semua, dia dapat sertifikat ya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, nah itu akan melakukan perbaikan lagi. diberi kesempatan lagi. Ya, diberikan kesempatan untuk memperbaiki berarti ya. Ya, Jadi tidak serta-merta sudah susah nih di upload dokumennya, tadi kan mengisi data-datanya langsung ditolak, tidak ya. Kita dari BPOM memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah itu dokumennya apa saja sih yang diperlukan? Oke, untuk dokumen-dokumen persyaratan ya untuk mengurus SNKPO khusus untuk yang terutama untuk importir ya. Persyaratan yang pertama tadi sudah saya sebutkan tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang baru bergabung ya sahabat BPOM, saya sampaikan lagi. Persyaratan yang pertama itu adalah mengupload surat pernyataan pemenuhan standar SNKPO dari pelaku usaha. Nah, yang kedua itu dokumen NIB ya, pasti sudah punya NIB ini ya.
Yang ketiga itu memenuhi persyaratan sistem audit internal. Yang keempat itu layout sarana, memiliki layout sarana. Yang kelima itu memenuhi dokumen keamanan dan mutu pangan. Nah, dokumen keamanan dan mutu pangan ini terkait dengan rencana keamanan pangan dan SOP yang harus dipenuhi oleh si pelaku usaha. Dan ini kan lebih ke mandiri ya. Jadi kira-kira usaha-usaha apa, SOP standar apa yang harus dilakukan oleh si pelaku usaha supaya pangannya terjamin keamanan dan mutunya gitu. Nah, contoh SOP-nya itu yaitu seperti SOP pembersihan dan perawatan. Nah, cara-cara apa yang dilakukan oleh si pelaku usaha itu supaya sarananya itu tetap bersih dan terawat gitu kan. Nah, selanjutnya itu SOP penanganan produk. Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menangani produk kita supaya terhindar dari kerusakan gitu, atau pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gimana supaya produknya itu memang sesuai dengan peruntukannya, misalnya cara penyimpanannya seperti apa gitu, apa yang harus dilakukan. Saya kan menyiapkan freezer dengan suhu yang sudah terkontrol seperti itu. Nah, SOP berikutnya itu SOP tindakan koreksi. Nah, jika misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, nah kita kira apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya itu SOP pelatihan dan kesehatan personil. Nah, kadang ya kita itu menyepelekan ya masalah personil gitu. Padahal itu berpengaruh loh terhadap keamanan dari produk yang kita jual gitu. Kalau misalnya personilnya itu tidak menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, misalnya pada saat dia melakukan distribusi, penyimpanan dan lain sebagainya itu misalnya ada lagi sakit atau tidak menggunakan APD atau saya punya panjang, pokoknya tidak menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan itu ya pasti akan mempengaruhi karena kan bersentuhan dengan produknya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah SOP pengendalian hama. Nah, di sarana atau di gudang itu kan rentan ya adanya hama seperti itu, coa, tikus. Nah, kira-kira usaha-usaha apa yang dilakukan? Misalnya menyiapkan pembasmi hama ya gitu. Nah, terus apa lagi ya? Pokoknya gimana supaya hama-hama itu tidak bisa memasuki area penyimpanan produk kita. Selanjutnya itu SOP penanganan keadaan darurat dan penanganan komplain. Jadi kalau misalnya ada komplain dari konsumen, kira-kira si pelaku usaha itu dia melakukan apa saja kalau misalnya ada komplain. Kayaknya kalau ternyata produknya ada komplain dari masyarakat ya, setelah sampai di masyarakat. Nah, dia sudah memiliki SOP standarnya. Jika sudah ada komplain, apa yang harus saya lakukan? Misalnya kan recall gitu, menalihkan produk. Nah, atau seperti apa? Kembalikan lagi kepada si pelaku usaha. Seperti itu. Nah, kalau mungkin ya untuk lengkapnya ya terkait dokumen-dokumen keamanan dan mutu pangan, kalau nggak salah ini paling sering ya ditanyakan ya Bu Lia ya kalau kita lagi melakukan pelayanan publik ya. Nah, ini nanti ada bit LE-nya itu terkait SMKPO. Dari situ sudah ada contoh-contoh dokumennya. Jadi si pelaku usaha tinggal menyesuaikan dengan kondisi sarannya dan kondisi produknya untuk membuat dokumen-dokumen terkait audit internalnya nanti seperti itu. Di sini kan ditekankan ya bahwa si pelaku usaha itu akan melakukan audit secara mandiri kan seperti itu ya. Jadi ini pengawasannya yang tadi kata kuncinya SMKPO ini adalah pengawasan berbasis risiko dan kemandirian dari pelaku usaha tersebut. Nah, ini yang diharapkan supaya si pelaku usaha itu proaktif seperti itu. Baik, sudah lengkap ya dijelaskan oleh Momenti sahabat Bepom semua terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi memang tidak hanya sarananya saja yang diperiksa, tapi yang harus terjamin keamanannya, tetapi dari personilnya juga ya dari karyawannya juga ya. Jadi tidak serta merta kalau karyawannya sakit
dipaksa masuk gitu ya. Iya, betul sekali. Dipaksa terus jadinya malah terkena ke produk-produk makanan yang dijual, jadi kan lebih meningkatkan resiko gitu ya untuk keamanan pangannya. Terus juga tadi ada linknya tadi ya katanya nanti. Jadi kalau sahabat Bepom semua mau mengurus SMKPO, jangan khawatir, jangan bingung kan, lihat listnya terlalu banyak nih kan, SOP-nya, dokumen yang diminta terlalu banyak. Nah, dari Bepom juga menyediakan format ya, formatnya. Ada linknya, nanti kalau sahabat Bepom mau nanti bisa menghubungi ke nomor layanan kita di 082392201231. Nah itu bisa ditanya ya, bisa diminta linknya, nanti akan kita berikan gitu ya. Atau bisa DM ya melalui medsos kita ya, nanti kita kirimkan gitu. Nah, bisa melalui media sosial kita juga. Nah ini tadi sudah ada jawaban dari Bapak David, kata Bapak David sudah jelas dah. Terima kasih. Sama-sama Bapak David, terima kasih. Dari sahabat Bepom, apakah masih ada yang mau bertanya terkait SMKPO? Boleh diketikkan di kolom komentar. Mungkin sebelum sambil menunggu pertanyaan lagi, mungkin ada closing statement dulu dari Mbak Menti terkait topik kita hari ini tentang SMKPO. Baik, terima kasih untuk sahabat Bepom. Hari ini kan kita itu sharing santai ya terkait tentang sistem manajemen keamanan pangan. Nah, sistem manajemen keamanan pangan ini maksudnya itu lebih mengutamakan ya komitmen dari si pimpinannya ya, komitmen dari pimpinannya supaya keamanan pangan itu terjamin produknya, sehingga apa yang dikonsumsi oleh masyarakat ya tentunya berkualitas gitu, dan mutunya terjaga seperti itu. Nah, harapannya itu untuk menjamin keamanan pangan ini dengan sudah adanya sertifikat SMKPO itu merupakan tanggung jawab dari si pelaku usaha gitu ya. Jadi tetap menerapkan prinsip-prinsipnya, jangan karena misalnya nggak ada di pengawasan jadi dilengah gitu sesuka hati. Jadi harapannya itu ada komitmen lah terutama dari pimpinannya supaya pangan yang beredar itu tetap aman, bermutu dan bergizi. Baik, terima kasih Mbak Menti selaku narasumber hari ini. Saya lihat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi dari sahabat Bepom semua. Jadi kalau misalnya sahabat Bepom ingin bertanya lebih lanjut terkait SMKPO, boleh menghubungi nomor layanan kita tadi ya di 0823 922 dan juga bisa melalui media sosial kita. Jangan lupa untuk di follow juga biar tidak ketinggalan mengenai kegiatan-kegiatan Balai Pom di Batam. Sebelum saya tutup simak hari ini, kami berdua mengucapkan terima kasih pada sahabat Bepom yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Menti selaku narasumber hari ini. Sampai jumpa di simak Bepom minggu depan yang akan membahas tentang DIP, dokumen informasi produk dan surat keterangan impor, bersama host dan narasumber lainnya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.